Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, kamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti kita mensyukuri akan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat hidup dan nikmat iman. Sehingga hanya kekuatan imanlah yang sangat menentukan untuk membuat kita bisa hadir di tempat ini. Setiap hari kita pergi ke kantor dengan jarak perjalanan kita kadang-kadang sampai 20 kilo, bahkan ada yang 30 kilo. Seorang ASN hampir tidak pernah dia bisa terlambat 1 menit pun, karena kalau terlambat ada yang dipotong konsekuensinya. Tapi ketika masuk waktu salat, tempat salat yang berjarak hanya hitungan langkah, paling-paling yang mampu meninggalkan kursi jabatannya itu tadi, kursi tugasnya itu tadi tidak sampai 10%. Maka janji Allah itu pasti, cuman janji kita yang tidak pasti. Ketika roh ditiupkan, kita bertauhid, siapapun orangnya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidak akan bertuhan kepada apapun, termasuk jabatan, uang, konsekuensi yang lain selain kepada Allah. Maka saat ini yang sangat mengkhawatirkan kita adalah tauhid kita kepada Allah, bukan persoalan-persoalan yang lain. Maka perkuatlah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita sampaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri khatib, mari kita meningkatkan selalu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam komponen tubuh kita ini ada 3 yang kita beri dan kita perjuangkan kebutuhannya. Ada kebutuhan otak, ada kebutuhan nafsu, ada kebutuhan kalbu. Mungkin kebutuhan kalbu ini kita termasuk perhitungan, di mana makanan kalbu itu adalah ketika kita berzikir kepada Allah, maka di situ kalbu kita akan terbuka. Manakah banyak kita mendekatkan diri dengan kalimat-kalimat zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, ketimbang kita memberi nafsu kita makan dengan pandangan-pandangan mata di media. Maka cahaya yang ada dalam kalbu kita ini mungkin sudah kosong, sehingga getaran-getaran hati kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah itu semakin jauh dari kita. Maka berjihad untuk melawan hawa nafsu, untuk memperkuat kalbu kita itu jauh lebih berat ketika kita melawan yang lain. Tidak beberapa lama lagi kita akan mendatangi suatu hari bagi kawan-kawan kita yang diberikan suatu kelebihan atau kekuatan sudah berangkat ke tanah suci, yaitunya kita kenal dengan haji ke Baitillah.
Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Allah menyeru kita untuk berkunjung ke Baitullah bagi yang mampu. Bagi siapa yang engkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Jadi di situ ada kata-kata man istata'a. Tidak ada orang yang jatuh miskin ketika dia pulang haji. Maka kekayaan yang hakiki itu adalah ketika dia berjalan kemana saja. Kekayaan yang hakiki itu ketika dia telah sampai di tanah haram untuk mengunjungi suatu masjid, yaitunya Masjidil Haram. Kemudian kita bahas hari ini masalah adalah kurban. Dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh Muhammad, engkau kuberi nikmat yang banyak, maka bersyukurlah. Inna a'tainak, maka salatlah dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dia yang terputus. Kalau kita kaji ayat ini, seakan-akan ayat pertama yang kedua nyambung, tapi ayat yang ketiga seakan-akan tidak menyambung. Itu ada kata-kata sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Nah, ayat yang ketiga ini dikaitkan dengan asbabun nuzul ayat, sebab-sebab ayat itu muncul. Kalau dalam hadis namanya asbabul wurujul hadis. Jadi Al-Quran itu setiap ayat itu turun ada peristiwa. Jadi kita dalam memberikan sesuatu tidak boleh sekaligus ada peristiwa. Maka ketika itu orang mencemooh Nabi. Kenapa Nabi dicemooh? Kalau memang sayang Tuhanmu kepada engkau wahai Muhammad, kata orang Mekah, kenapa engkau tidak diberi anak laki-laki? Karena ketika itu yang paling berharga itu anak laki-laki. Budaya jahiliyah itu siapa yang kuat itu yang di atas. Maka Nabi dihibur dengan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu lah Muhammad, dialah yang terputus. Jadi sayangnya Allah itu tergantung kepada kita. Ketika Allah memberikan suatu nikmat, apakah dia mungkin jauh dari Allah atau mungkin dekat? Jadi tidak tergantung berapa banyaknya rezeki yang diberikan, tetapi bagaimana implementasi kita itu tadi memberikan sesuatu pengorbanan di jalan Allah. Maka ada orang yang mampu berkorban secara ritual tapi tidak mampu secara kafah. Nah ini di dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga, di situ ada kata-kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia akan menyisihkan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah. Intinya apa? Menyisihkan, bukan menunggu berlebih, ya. Jadi orang-orang yang kafa itu tadi, dia tidak berpikir investasi. Tahun ini saya investasi sekian, lalu impak saya sekian, tidak begitu. Tapi orang-orang yang kafah itu tadi, setiap harta yang diberikan dia sisihkan langsung. Makanya di dalam Islam itu orang yang berhutang itu termasuk sangat subahat. Orang kalau sudah berhutang investasi. Tapi kalau dia tidak berhutang, dia tidak berangan pakai senanado. Kan gitu. Jadi nilainya itu tadi dapat 100.000, dia sisihkan 20.000. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukan menunggu berlebih. Makanya tidak sedikit seorang ibu yang rezekinya tidak jelas, mungkin diberi oleh si A si B, dia sempat berkorban. Tapi ada orang yang sudah punya kemampuan yang rasanya cukup, tidak sempat berkorban karena dia berpikir, dia mencari ilat. Ada teman, maaf, dia pegawai keduanya, hampir sekian tahun bergaul dengan kita, tidak sanggup berkorban. Ketika ditanya kenapa tidak berkorban, anak kuliah berdua, juga kadi, tapi harga mobilnya ratusan juta. Andaikan dia mati ketika itu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nanti selesai anaknya kuliah, kenapa belum juga berkorban? Deh,
Iko anak ko mungkin tak lama ka bajodoh lah dako. Pitilah do untuk beralik saja nak kecukui dako. Nah, takkan pernah selesai. Jadi orang-orang yang mau berkorban itu tadi, ketika ada sesuatu dia sudah niatkan, dia sisihkan. Bahkan ada yang lebih parah lagi kaum muslimin. Ada orang-orang yang hari ini hidupnya biasa saja, tetapi rokoknya 3 bungkus satu hari. Untuk membeli rokok itu Samsu 3 bungkus satu hari dikali 30.000 saja sudah 90.000. Tapi seumur hidupnya tidak punya kemampuan untuk berkorban. Nah ini, jadi orang-orang yang mau berkorban itu tadi, begitu selesai lebaran haji, dia sudah niat. Inti untuk investasi korban, ini untuk sedekah. Jadi inti daripada kehidupan kekayaan itu tadi, yang tertinggi itu kan jelas. Allazina yunfikuna fis sarra wad darra. Infak, menyisihkan harta yang tertinggi itu adalah orang yang mampu memberi dalam keadaan sulit. Baru orang yang kaya. Jadi kita jangan merasa tidak pede kalau infak kita sedikit. Kita infak kita 20.000, penghasilan kita 200.000. Kawan-kawan investasinya sudah 1 miliar, infaknya 1 juta, belum masih besar kita. Nah itu tadi, ini persoalan korban kemampuan kita. Kemudian korban, apakah boleh kita mengorbankan orang lain dengan uang kita? Nah ini ibadah ini, Allah itu tahu apa yang kita perbuat. Jangan kita beribadah dengan nafsu. Malu awak ya orang lain, awak tidak satu berkorban. Jadikan wakaf sedekah itu tadi untuk mengangkat derajat orang lain dan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Maaf, saya seumur hidup itu paling berkorban itu cuma 2 kali dengan uang saya. Untuk saya. Tahun berikutnya saya pergi ke pelosok, saya cari seorang ibu yang sudah tua. Ibu pernah berkorban tak? Ini korban aja atas nama ibu. Ini uang saya. Allah itu maha tahu. Pernahkah kita lakukan itu? Luar biasa ya. Kita kirim orang uang 3 juta ya. Di sana ke di sini korban cuman 1.800.000 Ustaz. Bantu akan diluluannya HP konde Ustaz. Aku mau dikorban. Saya tidak ikut korban. Karena di tempat saya itu rasanya orang sudah makan daging tiap hari. Nah, ini kajian-kajian tentang ibadah keikhlasan. Ini enggak. Selalu ingin memperlihatkan kita di tempat kita dagingnya balap-balap, berabu yastule. Kan begitu. Ini contoh-contoh. Kemudian dari segi ada orang mampu berkorban secara ritual harta tapi tidak mampu secara kalbu. Ayam buang-buang tali bapijaan. Itu apa? Mari kita lihat hadis. Ali, Nabi Muhammad dan Ali pernah korban itu sampai 100 ekor unta. Tidak sedikit pun diambilkan upah dari daging. Nah, bukan persoalan dia harap dengan daging. Jadi keikhlasan upah. Jadi kalau kita ingin mengupah supaya selesai urusan kita, lebihkan uang itu. Biar sapinya kecil tapi tidak cacat. Tidak ada ujrah terhadap daging, tak boleh. Kan dulu kebiasaan ini. Sian angka satu mewakili ambo, nyu satu mencancang. Beko nyagia penitia aku upah untuk sianu, itu tidak boleh. Atau cacatnya korban dari segi akad. Apa akad? Tiguari Jawi kadi kedabiah disuruh orang memelihara. Kau pelihara sapi ambo, besok setelah didabiah ambil kepala dia pak. Tak boleh. Ya. Berarti ada cacat dari sapi itu tadi. Yang paling parahnya si pekorban lebih tinggi mengharapkan daging daripada pahalanya. Nah, ini namanya tidak masuk kepada lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berkorban itu tidak memikirkan dirinya tentang daging tapi memberikan yang terbaik untuk orang lain. Berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah bolehlah tidak terpakai sambawa nabi dagian kurang itu boleh. Jangan ada pula nanti orang berlebih sambalnya. Oh, tidak usah dagian campaan salah. Kecik penghijau ustaz yang elok dagian itu salah itu. Kalau sedekah bersisa orang butuh kasih. Asal orang itu mau. Tapi kalau korban tidak yang terbaik.
lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau ada orang tahun kemarin dia korban di tempat si A, tahun ini diajak, kenapa ibu tidak mau korban di sini? Ambo seketik dapat daging. Ini dipertanyakan keikhlasan. Tapi kalau ada yang tidak mau korban di situ karena panitianya tidak beres, ada masjid yang mengadu kepada saya, tahun kemarin sudah 15 ekor Ustaz, sekarang 6 lagi. Kenapa? Panitianya tidak beres, barabui. Nah, ini juga masalah. Kalau karena persoalan itu kita pindah korban gak apa-apa. Tapi kalau karena persoalan kita sedikit dapat daging, kita pindah, ini dipertanyakan. Bukankah kita berkorban itu bukan mengharapkan dagingnya, tapi mengharapkan pahala daripada setiap bulu-bulu korban itu tadi. Nah, ini aspek korban yang kita lakukan. Jadi bisa kita, tidak mesti kita setiap tahun kita berkorban, tidak mesti. Kita punya abang, ya, berbagi kita dengan abang kita. Kenapa saya setiap tahun itu punya ibu angkat, ya, dia 1 ekor disebut masukkan terus nama kita, kan gitu. Nah, kita berkorban, selalu kita cari orang-orang yang betul-betul dia itu ingin kita gembirakan hatinya. Tiba-tiba dikorbankan, Masya Allah. Abang kita sendiri, dia mendambakan korban, kita korbankan, itu luar biasa. Tidak mesti kita. Nah, ini implementasi daripada secara kafah itu tadi. Mari kita lihat hari ini. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Abdul Qadir Jailani. Apa kata Abdul Qadir Jailani dengan khutbah yang pendek? Berhaji kamu, berumrah berulang-ulang kali, kamu tahajud di sepanjang malam, jauh lebih besar pahalanya memberikan sesuatu yang tepat, memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Begitu. Nah, saya melihat, tanya kepada trapel-trapel umroh, ada orang itu candu pergi ke Tanah Suci sampai 4 kali 5 kali. Tetapi melalui YouTube saya, Petualangan Dakwah Anak Nergi, dengan setiap habis ceramah itu kita pergi memberikan bantuan, kita cari rumah orang yang susah. Ada rumah anak yatimnya 5, rumahnya tidak ada kamar, dapurnya di luar, seorang janda. Saya unggah di YouTube, siapakah di antara kita yang akan berangkat umrah sudah berulang kali? Daripada kamu pergi ke Mekah umrah berulang kali, sebaiknya 40 juta ini kamu kasihkan kepada ibu ini. Belum ada yang mau daftar. Berapa besar? Padahal kata Abdul Qadir Jailani, memberikan sesuatu yang tepat itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang kita pergi umrah dan haji. Itu yang Islam kafah. Kita adakan subuh berjemaah di tempat kita, itu budgetnya setiap pagi Jumat itu 3 juta. Dapat 120 paket. 120 paket, satu paket itu bisa makan, kalau sekali masak itu telurnya misalnya 8, bisa makan 8 orang. Artinya kalau 3 juta itu katakanlah 10 ya, bisa 10. 120 paket kali 10 berarti 1.200 orang bisa makan. Kita pernah ditakdir teman karena dia mendapatkan sesuatu anugerah berkat kita. Pernah kita dibawa makan, 1 kali makan itu 300.000 berdua. Jadi ada namanya apa yang mau dimakan, mau makan apa, mau makan di mana, mau makan siapa. Saya kaget juga. Ini tempatnya memang mewah, disuruh bungkus juga 300.000. Bayangkan di tempat yang mewah itu kita bersedekah kepada teman misalnya untuk 2 orang 300.000. Artinya kalau 3 juta itu kita lakukan seperti itu, berarti hanya makan untuk 20 orang. Tapi kita berikan donasi kepada orang-orang yang tidak mampu. Donasi sembako itu tadi bisa makan 1.200 orang. Intinya apa? Jadi Islam kafah itu tadi, sedekah kita itu tinggi nilainya karena besarnya juga, karena kelas, tapi karena tepatnya. Ya, pernah saya ceritakan di sini. Ketika saya minum di hotel berbintang di traktir teman, 1 kali minum 280.000, hanya makan roti dan kopi. Lalu saya ambil uang 50.000, saya duduk di emperan Senayan Jakarta. Ada orang jual nasi 10.000, saya ambil nasi itu 4. Saya ambil pedagang asongan 1, tukang parkir 1, saya 1, ya, dan juga yang jual itu 1.
Orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu dengan 50.000 bisa makan berempat. Intinya apa? Kita dalam memberikan bantuan juga kita lihat sasarannya itu apa. Maka kata Abdul Qadir Jailani itu tadi, pergi umroh kamu berulang kali, bahkan mungkin korban kamu banyak-banyak untuk diri kamu. Umroh 1 kali 40 juta, jauh lebih besar pahalanya ketika kamu bersedekah yang tepat. Andaikan yang 40 juta orang membatalkan untuk umroh, dia sudah pernah pergi umroh, ini uang 40 juta, ibu ini susah, rumah ibu begini, bangun saja untuk rumah ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa pahala. Sampai dia di dalam kubur sudah hancur tulangnya, pahalanya akan tetap. Ini yang tidak kita lakukan. Pernah juga teman, masjid sudah penuh di pinggir jalan, sudah banyak. Dia curhat pada saya, ini maaf gak lama sedikit. Habis saya ceramah, saya mau bangun masjid ya. Itu di kampung tuan itu kan sudah masjidnya terbengkalai, suraunya terbengkalai. Berapa uangnya? Sekian miliar. Saya katakan, alang lebih baiknya diberikan uang yang sekian miliar itu ruko di Bukit Tinggi, agak 2 buah, serahkan ke masjid 1, serahkan ke surau 1. Sewa ruko di Bukit Tinggi berapa? 35 juta. Lebih tepat daripada membangun. Tapi orang tidak mau seperti itu. Yang penting dia itu, aku masaji yang membangun. Padahal orang tidak lo sebarado. Dia cara-cara berpikir seperti itu yang dianalisa oleh Abdul Qadir Jailani. Mampu secara ritual, tapi tidak mampu secara kafah. Ini barangkali pemahaman kita tentang korban, tentang haji dan Islam berkemajuan dan secara kafah itu tadi. Semoga ada hikmahnya bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.